Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Kali ini saya akan mereaction video yang telah diunggah oleh Partai Demokrat terkait masalah kritik AHY terhadap batalnya penyelenggaraan Piala Dunia kemarin. Bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan kita reaksi bagaimana video yang ditampilkan tersebut. Negara macam apa kalau begini? Tetapi jangan campur adukan. Forumnya tidak sama. Kita punya banyak forum lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Betul? Tahu Ronaldo? Dari negara mana? Sekarang saya tanya, ada yang tahu Presiden Portugal siapa? Tidak ada kan? Messi tahu Messi? Negara mana? Siapa Menteri Pertahanan Argentina? Tidak ada yang tahu, saya juga nggak tahu. Ngapain juga harus tahu? Betul ya? Gara-gara olahraganya, gara-gara sepak bolanya. Masa tidak sama? Presiden tidak sama dengan gubernurnya. Pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerahnya. Menteri tidak sama dengan jajaran di bawahnya. Saat ini kita di dunia internasional. Saya tidak yakin statement yang dilontarkan oleh tokoh A, tokoh B, figur A, figur B itu benar-benar untuk Indonesia kita, bukan, tetapi lebih sifatnya politis. Mari kita sama-sama menyimak isu ini. Ini isu yang lagi viral, betul ya? Saya pengen tanya sebelumnya, apakah di antara kita kecewa, juga marah? Akhirnya Indonesia dicoret oleh FIFA dan tidak boleh lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Oke, di sini diawali dengan pembukaan seorang AHY terhadap batalnya penyelenggaraan Piala Dunia kemarin. Diawali dengan sebuah pertanyaan, apakah kalian kecewa dengan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia ini? Ketika sebenarnya gini ya, ketika ada sebuah penyelenggaraan di Indonesia, kan kemarin sudah ada event-event besar yang sudah hadir di Indonesia, dan itu diselenggarakan di Indonesia dengan sangat baiknya dan bahkan mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari kancah internasional ya. Katakanlah kemarin ada SEA Games ya, kemudian ada penyelenggaraan G20, itu semuanya sukses ya, itu yang terjadi. Dan ini ada penyelenggaraan yang memang skalanya internasional, yaitu Piala Dunia. Kalau ada pertanyaan apakah kalian kecewa terhadap penyelenggaraan tersebut, tapi marilah kita membahas bersama terhadap, tidak usah membawa ini AHY sepertinya memperunyam suasana lagi yang seharusnya berduka dengan keadaan sini, tapi keadaan seperti ini ya, berduka ataupun mengungkapkan sebuah hal yang tidak usah memprovokasi ya. Nah, ini SBY menurut saya sedikit malah memperkeruh suasana, mengkritik dengan sesuatu hal yang seharusnya tidak begitu ya, seperti itu. Ini malah memperkeruh suasana dengan pertanyaan apakah kalian kecewa? Ya jelas kecewa, tapi bagaimana substansi yang ada terhadap penyelenggaraan, bagaimana ini bisa menjadi batal, kan kita semuanya sudah tahu, karena ada penolakan dari orang-orang ataupun kubu-kubu yang ada di dalam kubu Partai Demokrat sendiri, ada juga yang berada di kubu selain Partai Demokrat ataupun kubu kayak PKS, ada Ormas, semuanya kecewa ya, seperti ini. Kalau sampai ini terjadi pun bagaimana nanti kan kita bisa akhirnya terjadi sebuah pembatalan seperti ini ya. Kalau dikatanya kecewa ya kecewa seperti itu ya. Saya ulangi pertanyaan, kecewa atau tidak? Belum saya jawab, saya pengen tahu kenapa kecewanya. Kapan lagi? Peluang besar. Apalagi? Sudah membuang-buang anggaran, merusak citra Indonesia internasional, akan dikucilkan. Nah, ini jawaban kita semua nih. Tapi yang pertama
Gini, menurut saya kenapa ini bisa diputuskan seperti itu ya, beredar opini-opini yang di masyarakat ataupun di media sosial itu katanya kalau ketika Piala Dunia ini tetap dilanjutkan, bahkan karena terjadi penolakan dari PKS seperti itu ya, kemudian dari kubu-kubu semacam tokoh-tokoh itu ya, kalau dilanjutkan apakah nanti akan berdampak baik ya? Apakah nanti akan semacam memberikan dampak yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Dan situasi itu sifatnya sangat politis. Saya nggak yakin statement yang dilontarkan oleh tokoh A, tokoh B, figur A, figur B itu benar-benar untuk Indonesia kita, bukan. Tetapi lebih sifatnya politis. Tentu kita sangat menyesalkan dan menyayangkan itu terjadi. Dan kita patut bertanya kepada pemerintah sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Bisa terjadi ya, bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Keputusan itu kan yang berwenang FIFA, berdasarkan surat yang beredar itu due to current circumstances. Itu kan artinya situasi yang terjadi sekarang, karena terjadi penolakan yang seperti itu. Bahkan penolakan ini sebenarnya tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan timingnya, karena seharusnya penolakan ini pun itu bisa dilakukan ketika sebelumnya timnas Israel itu sudah lolos kualifikasi ini. Kenapa ketika baru ini yang mencurigakan ya, kenapa 1 bulan sebelum Piala Dunia ini bergulir itu terjadi penolakan seperti ini? Itu sesuatu hal yang sangat semacam tergesa-gesa banget, ataupun semacam ada sesuatu hal yang mencurigakan. Kenapa kalau ini tidak diputuskan seperti ini, apakah nanti seperti itu? Kalaupun ini kalaupun ya Piala Dunia ini nanti sukses ya, ataupun kalau Piala Dunia ini semacam dilaksanakan, saya kira ketika ada sesuatu hal yang di luar kendali dari keamanan, itu pasti AHY sendiri juga tidak mungkin ya akan mendukung ya, tidak mungkin akan mendukung dengan statement-statement yang positif, pasti akan seperti ini. Bagaimana mungkin negara yang sebesar ini, kuat seperti ini, menangani hal seperti itu aja tidak bisa, menangani masalah terorisme seperti itu tidak bisa, pasti akan seperti itu kan. Inilah yang dinamakan ketika sesuatu hal yang diambil yang terbaik ya, kemungkinan itu tetap ada sisi negatif yang diungkapkan atau dikritikkan. Ini ya seperti itu. Kalau kita memandang posisi ya biasa saja, apalagi AHY. Harusnya ini kan bisa diprediksi dan bisa dikomunikasikan. Ada ruang untuk mengkomunikasikan ini semua. Masa tidak sama? Presiden tidak sama dengan gubernurnya. Pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerahnya. Menteri. Kalau masalah tidak sama ya, itu kan kita bisa tahu ya, di Indonesia ini antara pimpinan dan gubernur itu kan kadang tidak satu partai atau tidak satu yang namanya koalisi. Katakanlah kemarin di Jakarta saja ya, itu kan koalisinya berseberangan, yaitu yang memimpin di Jakarta itu kan secara koalisi, secara semacam politik itu kan berseberangan dengan pemerintah pusat ya. Bahkan kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut pun tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah pusat. Nah, inilah salah satu kelemahan ketika dalam satu pemerintahan itu, dari mulai presiden kemudian gubernur, itu tidak dalam satu kawasan, satu pertemanan lah atau satu koalisi lah. Inilah makanya ketika ini terjadi ya biasa saja, ada penolakan seperti itu biasa saja, karena negara demokrasi ya. Ketika nanti malah diseragamkan, itu apakah nanti juga tidak terjadi kritik ya. Makanya kalau ini disalahkan pemerintah juga nggak bisa terjadi penolakan seperti itu. Ada gubernur berani menolak, gubernur Jawa Tengah menolak, apalagi
Yang sangat mencurigakan lagi adalah kenapa Anies Baswedan atau kubu sebelah sebelum ini malah tidak ada omongan sama sekali. Biasanya kan mengkritik, kan seperti itu. Mengkritik kalau ini terjadi, kan seperti itu. Tidak sama dengan jajaran di bawahnya. Ini negara macam apa kalau begini? Dan kita lagi-lagi mempertaruhkan nama baik dan reputasi kita di dunia internasional. Negara macam apa? Negara macam bagaimana? Itu kan warisan dari yang sebelumnya. Jadi warisan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Siapa yang memerintah sebelumnya? Ya Presiden SBY lah. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak mungkin diubah secara total ini seperti ini langsung bisa total seperti itu, kan nggak mungkin. Ya ini kritiknya tidak smart sekali. Jadi satu sisi kerugian kita adalah secara internasional di dunia kita buruk namanya. Saya nggak tahu apa yang menjadi perbincangan di dunia sana melihat kondisi persepak bolaan Indonesia termasuk yang dipolitisasi berlebihan. Kalau berbicara ini sudah yang mempolitisasi, yang menggembor-gemborkan bahwa politik dan olahraga itu tidak bisa dipisahkan. Itu kan kubu oposisi. Kubu oposisi, katakanlah kemarin novel Pak Mukmin ataupun dari PKS itu kan golongan-golongan kamu, AHY. Kenapa kamu nggak bersatu kemarin di situ? Apakah kalian juga mempermainkan politik atau membuat skenario politik di bawah ini? Kita tidak tahu juga seperti itu. baik sebetulnya sampai dengan hari ini jelas posisi kita misalnya kita ingin turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yes, itu ada dalam undang-undang dasar kita. Saya ulangi, itu ada dalam semangat konstitusi kita. Masalah kemerdekaan berbangsa. Tetapi jangan campur adukan. Forumnya tidak sama. Kita punya banyak forum lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Betul? Ada namanya PBB. Bukan partai itu. AHY, seandainya ini kamu ucapkan sebelum terjadi keputusan atau ketika terjadi polemik masalah penolakan tersebut, alangkah indahnya ya kalau ini. Tapi ketika ini kamu ucapkan setelah terjadi keputusan, saya rasa keputusan yang memang yang terbaik sekarang, itu kenapa kamu gembur-gembur? Ini ketika kamu ucapkan itu kan akan menguatkan yang namanya ada tokoh yang sangat ibaratnya kuat yang membela ini harus dilaksanakan, kan. Kenapa ini tidak didebat dan malah kubu yang sebenarnya itu teman-teman kamu itu kan menolak PKS ya, seperti itu kan menolak satu koalisi dengan kamu, partai kamu kan seperti itu. Kenapa baru mengkritik sekarang? Kenapa? Apakah ini memang strategi kubu oposisi, kubu kamu itu untuk semacam membelah jadi dua, yang satunya kelihatannya menolak, ini akhirnya setelah menolak berhasil terjadi penolakan, ketawa-ketawa, kemudian mengkritik dengan satu sisi yang lain, kan seperti itu ya. Kenapa kalau ini terjadi kamu kritik, kenapa tidak harus dicampur aduk? Itu kan statement yang diucapkan oleh kubu-kubu pemerintah, jangan dicampur aduk kan. Tapi kenapa kamu nggak kritik ini ketika terjadi polemik, bukan setelah putusan seperti ini? Kan tidak ada manfaatnya kalau sekarang. Perserikatan bangsa-bangsa, United Nations. Sebetulnya ada ruang untuk pembahasan yang luas juga untuk diplomasi. Tetapi lagi-lagi di ujung-ujung last minute tiba-tiba terjadi seperti masing-masing punya suaranya. Tidak bisa didisiplinkan. Padahal pemerintahannya harusnya bisa dong dari atas sampai. Ini kan pembangunan negara nih. Begitu ya? Nah sekarang akhirnya kita menerima kerugian yang kedua. Tadi yang pertama reputasi kita. Yang kedua, bagaimana sebetulnya Indonesia itu sangat berharap atlet-atlet kita. Betul? Nah, betapa saya akhirnya bisa memahami, kita semua bisa memahami betapa kecewa dan marahnya masyarakat kita, terutama banyak generasi muda di situ. Betul ya? Karena akhirnya Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah sekaligus tidak bisa menjadi peserta. Kapan lagi itu bisa terjadi?
AHY, Piala Dunia itu ada, ya, dengarkan ini ya, Piala Dunia itu ada dan mau diadakan di Indonesia, itu kan karena lobby-lobby Jokowi, lobby-lobby PSSI yang saat itu sangat menginginkan sekali, ya, Piala Dunia ini ada di Indonesia. Dan semuanya sudah ditata dengan rapi kok, semuanya dari yang namanya visi, kemudian pembenahan stadion-stadion. Kalau kamu menyalahkan sekarang ini tidak terjadi, ya tidak pada waktunya, ya. Dan kamu bahkan malah menyalahkan pemerintah, seperti itu kan. Apa ini? Ini barang itu. Udah depan mata barang ini. Betul ya? Apa boleh buat? Nasi sudah menjadi. Kalau bubur di sapu enak bubur. Bubur begini gak enak. Yang jangan dijadikan PSSI untuk politik. Betul. Jadikan PSSI untuk politik. Statement ini sebenarnya diucapkan oleh kubu-kubu kalian, kubu-kubu oposisi. Kemarin debat kok, Novel Pak Mukmin, kemudian para pengamat bola itu debat bahwa tidak dapat dipisahkan antara politik dengan olahraga, tidak bisa, itu kata Novel. Novel kan golongan-golongan kamu, seperti itu. Kalau PSSI dijadikan alat politik, nggak akan benar olahraga kita, nggak akan benar sepak bola kita. Betul. Ya nggak hanya sepak bola, semua olahraga. Padahal kita ada yang tahu nggak sekarang sebenarnya saya gini? Tahu Ronaldo? Dari negara mana? Sekarang saya tanya, ada yang tahu presiden Portugal siapa? Nggak ada kan? Jadi negara itu bisa terkenal gara-gara olahraganya. Lionel Messi. Messi tahu Messi? Negara mana? Siapa menteri pertahanan Argentina? Nggak ada itu, saya juga nggak tahu. Ngapain juga nggak tahu. Betul ya? Gara-gara olahraganya, gara-gara sepak bolanya. Wah, emang kacau kita ini. Di depan mata, di depan mata ini, tiba-tiba nggak jadi. Kecewa semua, kecewa deh kita semuanya. Hah? Aku malah sedikit tertawa dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Karena ini menurut saya kok skenario mereka ya. Mereka membelah jadi dua, yang satunya PKS itu menolak, kemudian yang satunya diem. Kalau penolakan itu terjadi dan sukses, maka kubu yang membelah ini, katakanlah kubu AHY yang jadi satu dengan PKS kemarin, akhirnya menyalahkan dari sisi yang kok ini tidak bisa ngurus, tidak bisa ngurus, kenapa ini bisa tidak berhasil, seperti itu ya. Sebenarnya semuanya ini kamu hanya memanfaatkan momen ini, hanya memperkeruh suasana ini yang seharusnya diam saja menurut saya ya. Kalau ini kamu katakan, saya berulang kali, kalau ini dikatakan sebelum terjadi putusan, pada saat polemik, kemudian kamu membela di depan, saya apresiasi ya, apresiasi banget. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini, nggak ada apresiasi sama sekali, malah bunyinya menjadi, dan ini nggak akan dapat mengubah sesuatu. Ya. Ingat, Piala Dunia ini terjadi dilaksanakan di Indonesia kan dari lobby-lobby Jokowi, dari lobby PSSI, Menpora. Dan itu prestasi-prestasi dunia seperti ini tidak bisa dilaksanakan di zamannya Bapak kami, SBY. Walaupun aku dulu sebenarnya suka dengan SBY, tapi akhir-akhir ini dengan kritikan-kritikan kamu yang tidak legowo dengan hal yang terjadi pemerintahan sekarang, kritikan tidak smart sekali menurut saya, itu malah saya jadi dua kali saya di SBY itu suka pemerintahannya, tapi akhirnya kok ternyata di dalam pemerintahan SBY kok tidak ada dampak apa-apanya di zaman sekarang. Ya, tidak ada dampaknya. Mana pembangunan juga minim, kemudian ekonomi juga nggak terlalu tumbuh dengan bagus ya. Kan cuman maunya enaknya saja dipandang kan seperti itu. Oke, seperti itu pernyataan. Sebenarnya tidak usah terlalu kritik kalau sekarang itu. Kalau diungkapkan dulu ketika sebelum putusan itu, malah saya akan berikan apresiasi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.